Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu pemuka agama, yaitu Bante Kemahmudaya. Apa kabar Bante? Kabarnya baik. Jadi saya ini mau mewawancarai, mau menanyakan beberapa pendapat Bante mengenai hubungan agama di Indonesia. Seperti yang kita tahu kan Bante, di Indonesia ini kan agama itu ras, budaya, itu kan berbeda-beda, nampak jelas perbedaannya. Jadi menurut Bante, bagaimana pendapat Bante mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia, dan dari skala 10 sampai 100, apakah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai? Menurut segi yang Bante lihat, memang seperti yang tadi sudah dibilang, di mana kita di Indonesia ini kan banyak sekali yang namanya suku dan budaya serta khas agama. Bahkan hanya di Indonesia saja yang mempunyai banyak agama. Mungkin di negara lain tidak selengkap di Indonesia ini ya. Tapi kalau menurut dari pendapat atau secara pandangan di Indonesia ini skala itu mungkin bilang 70%. Selainnya itu mungkin dari 70% itu 30% ya, itu ya tadi kurangnya rasa. Inilah yang harus kita kembangkan, inilah yang harus kita jaga, yang ibaratnya harus kita kembangkan agar kita menjadi umat yang rukun, artinya sesuai dengan ajaran sama Buddha. Ketika kita ibaratnya itu kan jangan memandang itu atas dasar agamanya apa, kita harus sudah balik dari mana sebenarnya adanya apa perasaan. Tapi ketika kita namanya sudah sama-sama, kita harus itu yang harus kita. Tapi kadang kita tidak mau menghargai umat yang namanya umat yang di luar dari kita sendiri. Nah itu juga harus kurang baik. Alangkah baiknya juga kita jangan pandang agama tersebut, tetapi pandanglah orang itu dengan ajaran yang baik, sehingga bisa kedepannya menjadi lebih maju, sehingga masyarakat Indonesia khususnya semua kerukunan agama semakin kuat di Indonesia. Bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Buddha dengan agama lainnya di Indonesia, seperti hubungan saya agama Buddha dengan agama lain itu nanti kan ada juga masyarakat yang mungkin agama Buddha yang bermasalah dengan agama yang lain gitu. Ya tentu pasti yang permasalahan itu pasti akan ada ya, tetapi kita pahami ya, kita di dalam tentunya khususnya kita biasakan orangnya ya harus itu tadi yang saya bilang cinta kasih. Ketika melihat semua makhluk itu ya anggaplah seperti ya saudara kita semua. Jangan pernah kita sekali ibaratnya melihat ya tadi semuanya atau rasanya sehingga timbul rasa benci di dalam diri kita, sehingga kita menolak yang namanya ya pertemanan ataupun toleransi di dalam diri kita. Bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan jangan pernah itu ibaratnya menganggap ajaran kita itu ajaran yang paling benar, kita menganggap diri kita yang paling benar. Jadi semua orang itu bahkan Sang Buddha mengatakan bukan berarti agama Buddha aja ibaratnya bisa mencapai suatu pencapaian yang sempurna itu, tetapi yang lain juga bisa, karena ya seperti di dalam ajaran Buddha kan ketika kita tidak bisa menerima orang lain, pasti yang salah itu bukan agamanya, melainkan diri kita sendiri. Karena Bante yakin setiap sebetulnya ajaran, mau di agama manapun ataupun baik tokoh agama manapun, itu ketika mengajarkan itu ajaran yang baik, tetapi kadang kita tidak mampu memahami dan kita tidak mampu memahami ajaran yang baik itu, sehingga kita tidak
mampu menerima toleransi ada di dalam diri kita, sehingga kita menolak adanya keberagaman di Indonesia ini, sehingga kita menganggap diri kita yang lebih benar. Padahal dari ajaran-ajaran kita nanti diajarkan sudah tentang nilai-nilai kebaikan, tentang nilai kemoralan. Itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita kuatkan di dalam diri kita, sehingga untuk depannya nanti kita menjadi kuat dan jadi ya harmonis khususnya antar umat beragama. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bante. Dalam ajaran agama Buddha, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kerukunan dalam agama Buddha ke sesama umat lain gitu ya, Ke sesama agama. ke sesama agama ataupun ke semua orang lah, khususnya masyarakat lah ya. Pasti ya diajarkan ya tentang kebaikan. Gak mungkin itu tadi bilang tadi, gak mungkin kita datang ke wihara ya ajarkan nanti kamu pulang dari wihara kamu membenci orang, pasti tidak lagi. Tapi diajarkan ya cinta kasih, ikhlas kasih, ya saling membantu, saling merangkul dan saling menyupport. Apabila contohnya ketika kita ingin negara yang maju, maka harus ada yang namanya masyarakatnya itu berubah, serta saling ada yang namanya toleransi, mengasihi yang terbaik, dan saling mengingatkan, saling menjaga, saling mengarahkan. Ketika kita mengarahkan itu bukan mengarahkan dengan kata-kata yang kasar, melainkan kita mengarahkan mengajak. Mari kita bersama-sama, mari kita saling memikul beban yang berat ini. Ketika beban yang berat itu kita pikul bersama, maka akan terasa ringan. Tetapi kalau yang beban yang berat itu hanya kita biarkan dipikul oleh sesuatu kita tidak mau tahu, maka itu sampai kapanpun tidak akan bisa ringan. Sebenarnya sampai sekarang, maka sampai kapanpun kita akan sulit untuk akan menjadi negara yang berkualitas, negara yang harmonis, negara yang penuh dengan toleransi. Hanya beberapa kota, ada beberapa wilayah aja yang ada namanya toleransinya itu kuat. Tetapi banyak juga itu daerah-daerah lain itu atau di kota-kota lain toleransinya itu juga menurun. Nah, itulah yang harus kita tekankan agar toleransinya itu semakin meningkat, agar dimanapun, di daerah manapun, di kota manapun, toleransinya itu tetap dijaga dan juga saling menghargai. Saling menghargai itu sangatlah penting, sangat penting. Ketika kita menghargai orang, kalau kita berbuat baik, pasti orang merasa berbuat baik. Tapi kalau kita tidak berbuat baik, ya pasti responnya juga tidak baik. Itu kan sudah menunjukkan secara logikanya gitu. Jadi alangkah baiknya mari kita sama-sama menunjukkan yang baik, saling menjaga dan saling mensupport antar umat agama, saling merangkul. Kita sebagai umat beragama itu harus punya pemikiran yang bijaksana. Iya, tentu. Itu apalagi kita ibaratnya bijaksana. Banyak orang pintar tapi tidak bijaksana. Pintar itu bisa semua orang pintar, karena ilmu intelektual banyak orang bisa ilmu. Tetapi yang namanya ilmu spiritual ataupun ilmu tentang kebijaksanaan serta moralitas tentang kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita aja sopan santun kita itu juga sehingga kita tidak menerima itu kan juga harus ditekankan. Dan namanya moralitas ya etika keadilan. Kalau di sekolah kan kebanyakan zaman sekarang itu ditekankan, ayo kamu belajar, kamu ini di push anaknya itu, disuruh anaknya itu hanya ditekankan tentang nilai intelektual, kepintarannya, tetapi nilai spiritualnya atau nilai moralitas itu dikurangi. Ya harus disamaratakan. Nilai spiritualnya juga harus, ya nilai intelektualnya juga harus. Akan ketika anak itu sudah punya itu, maka anak itu menjadi orang yang akan bijaksana, akan menjadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bante. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat kita ini? Saling merangkul, saling menyupport, saling membantu. Ketika pasangannya kalau ada orang yang lain yang membutuhkan kita support,
ada umat yang lain ketika membutuhkan itu. Ketika kita bisa membantu, alangkah baiknya yang kita bantu akan juga turut rasa senang, rasa gembira kan. Begitu pula nanti ketika umat itu datang ke tempat kita atas dasar beberapa ataupun datang ke tempat kita, ibaratnya silaturahmi, misalnya kata umumnya datang ke tempat kita silaturahmi monggo misalnya, itu kan juga menjaga ibaratnya ikatan yang menjadi kuat gitu. Nah, jadi ibaratnya kita harus membuat ibarat forum, atau forum itu forum ya rumah agama. Makanya di Indonesia ada forum rumah agama kan tujuannya itu agar agama yang di Indonesia ini sudah banyak macam banyak agama dan agar tetap ya harmonis gitu, saling menghargai, saling bisa menerima pendapat, saling bisa menerima ajaran, saling bisa menerima toleransi. Untuk pertanyaan selanjutnya Bante, menurut Bante bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama ini? Seharusnya ibaratnya sebagai umat maksudnya agar kita mampu menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Ya, kita kan sudah sama-sama mempunyai ajaran, sudah sama-sama kita datang ibaratnya belajar tentang ini beragama, tentang nilai-nilai dan kerukunan. Seperti kita ibaratnya yang beragama Buddha pasti diajarkan ya tentang nilai kemuliaan, tapi diajarkan tentang kebaikan. Begitu pula dengan ajaran yang lain, baik yang kita Muslim, baik yang juga kita yang Kristiani, baik yang kita Konghucu, baik yang Hindu, semua itu pasti ditekankan dengan alangkah baiknya ketika kita mempelajari itu kita saring apa yang kita dapat ketika kita beribadah, dan kita saring juga apa yang diajarkan, apa yang kita dapat ketika kita beribadah. Itu jangan hanya kita datang beribadah hanya jual-jual doa baca doa pulang, tidak ada ambil maknanya ketika kita datang beribadah. Alangkah baiknya kita ambil agar untuk menjadi fondasi di dalam diri kita, agar kita bisa menjadi pribadi, agar kita ketika kita bersosial, karena dimana kita nggak mungkin sendiri belajar, kita pasti bersosial, khususnya apalagi sesama mahasiswa seperti kalian. Ketika kalian di kampus itu bukan agama Buddha saja, macam agama, ada yang Kristen, ada yang Muslim. Tentu bagaimana agar kalian mampu ketika kalian berinteraksi bersosial itu bisa menjadi teman yang baik. Bagaimana? Pasti melalui ucapan-ucapan yang baik, saling bisa menerima. Kan seperti itu. Kalau kita tidak bisa memetik itu yang di dalam ajaran kita, pasti kita ya merasa kita yang benar. Tapi dia udah tidak pernah mengatakan ini ajaran paling benar, ini tidak seperti itu. Jalani saja. Tetapi kenapa? Setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan ada dampaknya, ada hasilnya. Semua yang kita lakukan itu meninggalkan bekasnya. Maka hati-hati dengan langkah kaki kita. Karena setiap langkah kaki yang kita langkahkan itu meninggalkan bekasnya. Jadi jangan sempat ketika kita berlangkah itu kita tinggalkan bekasnya itu, bekas yang tidak baik. Alangkah baiknya ketika kita sudah mendapatkan ajaran yang baik, baik di agama manapun itu, ya alangkah baiknya kita belajar agama itu dan juga kita terapkan ajaran itu di kehidupan kita sehari-hari, di kalangan kita bermasyarakat, sehingga kita bisa mampu bersosial dengan baik, sehingga kita mampu menjadi mahasiswa atau anak bangsa yang berkualitas dan penuh toleransi. Menurut Bante, bagaimana seharusnya pemerintah menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pertanyaannya sangat biasa ini. Ya, seharusnya sebagai pemerintah, ya, ini sih sudah tapi ya tadi pemerintahan tentunya juga harus serta dalam ibaratnya, ya itu tadi mengurus komunitas untuk agama itu juga akan ada pemerintah juga ikut serta, ibaratnya pemerintah juga ikut serta ya. Tidak apakah ketika kita ibaratnya seorang pemimpin ibaratnya dalam ranah pemerintah juga akan mensupport setiap
apapun itu kendala-kendala di dalam setiap agama ya seringkali kan yang terjadi ya misalnya permohonan atau di wihara gereja masjid seringkali juga itu dipermasalahkan, seringkali itu dijadikan ibaratnya susah dua ejek. Alangkah baiknya juga kita sebagai pemerintah harus disertakan dalam itu kita mengasihi yang terbaik. Kita mengasihi yang terbaik seperti apa? Ya itu sebagai pemerintah pemerintahan ya kita diskusi atau memberikan jalan yang terbaik agar dimanapun umat yang berada itu ketika mereka beribadah dengan damai, tidak ada ibaratnya lagi masalah. Ini enggak ketika kita membangun wihara atau membangun gereja ya sekarang suratnya ya kendalanya surat, sehingga umatnya itu mau beribadah juga susah, mau datang mempersulit jalan ke wihara juga susah, kan jadi semakin susah ya itulah yang harus ditetapkan dari pemerintahan agar depannya ya, surat menyurat ini juga tidak jadi seperti ini gitu. Jangan seperti itu aja ulang yang terjadi. Apabila seperti itu nanti sudah dipecahkan, sudah agama pasti ya menjadi lebih baik, akan menjadi damai di sini orang. Maka itu sangat penting peranan dari pemerintahan juga di dalam agama sangat penting. Karena juga kita dalam surat menyurat ataupun apa juga di dalam surat dari semuanya kita sama harus berkumpul, saling punya toleransi atas manusia karena kalau kita bijaksana kalau nggak ada tindakannya cuma saja. Jadi dari diri kita sebagai agama Buddha harus kita menciptakan mereka kasih juga dalam diri kita. Belas kasihnya juga karena kita cinta kasih ini maka kita akan terasa akan bisa menerima ketika kita tetap dengan cinta kasih berarti kan kita penuh dengan kasih kepada semua orang itu kan dikatakan bahkan bukan hanya kepada umat kita tapi ke semua orang kita harus mendapatkan cinta kasih agar kita bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah berdiskusi dengan saya.